Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, bertemu lagi dengan saya Amelia Gusriani, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Kita sudah masuk ke diskusi yang ke-9, mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada topik ini, pembahasan kita ada tiga. Yang pertama itu, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika ada, apakah persamaan dan perbedaannya? Iya, saya merasakan hal yang sama di UPTD SDN 02 Halaban, di mana persamaannya yang pertama adanya kesenjangan dalam dunia pendidikan. Apalagi sekolah saya berada di daerah pedesaan tentu sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan. Karena di daerah perkotaan semua fasilitas lengkap, sedangkan di daerah pedesaan masih banyak hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Salah satunya itu masalah jaringan. Yang kedua, peningkatan ketimpangan karena pengaruh COVID-19. Betul. Di sini kami juga sangat merasakan bahwa adanya ketimpangan pendidikan. Karena pada saat COVID ini terjadi, siswa itu belajar dari rumah. Tentu tidak ada penguatan-penguatan dan proses pembelajaran yang tidak tatap muka itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak. Yang kami rasakan saat sekarang ini, siswa-siswa yang sudah kelas 6, kami merasakan itu penurunan daripada kemampuan yang biasanya dirasakan oleh siswa-siswa kelas 6 pada umumnya. Karena mereka itu termasuk siswa-siswa yang terdampak COVID. Jadi adanya COVID-19 waktu itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas pendidikan pada masyarakat. Jadi siswa yang masih kurang konsentrasi dalam belajar, kemampuannya yang juga jauh dari yang seharusnya, itu sangat kami rasakan di sekolah UPTD SDN 02 Halaban. Kemudian adanya hubungan erat antara latar belakang keluarga dan prestasi akademik siswa. Memang sangat mempengaruhi. Latar belakang keluarga yang kurang mampu tentu akan kesulitan untuk mengakses beberapa hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan, seperti hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Tentu siswa yang latar belakang ekonominya menengah ke bawah tentu tidak memiliki perangkat yang dapat digunakannya untuk meningkatkan kompetensi siswa di rumah. Misalnya dalam penggunaan TIK, tentu siswa-siswa dengan latar belakang menengah ke bawah belum memiliki yang namanya laptop. Kalau Android sekarang sudah hampir merata memiliki semuanya, tapi kalau untuk laptop dan yang lainnya itu memang mereka belum ada. Dan juga untuk jaringan WiFi tidak semua siswa-siswa di rumahnya memiliki WiFi. Kadang mereka mengandalkan kuota internet. Tapi karena latar belakang ekonomi keluarga yang masih menengah ke bawah, tentu membutuhkan biaya jika kita akan memberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan TIK. Jadi sini sangat mempengaruhi prestasi akademik siswa. Yang keempat, upaya melakukan pemerataan pendidikan. Untuk di PTD SDN 02 Halaban ini juga sama kita rasakan. Kita semua ingin merasakan adanya pemerataan pendidikan. Jadi semua siswa memperoleh pendidikan yang sama. Untuk perbedaannya, ini dalam artikel tersebut membahas tentang di Jepang dan beberapa negara Eropa, pendidikan sekolah menengah itu gratis dan adanya dukungan biaya taman kanak-kanak dan beasiswa untuk pendidikan tinggi. Ini dapat mengatasi masalah yang terjadi di negara mereka. Sedangkan di negara kita, untuk biaya taman kanak-kanak saja itu relatif lebih mahal dibandingkan sekolah di sekolah dasar. Jadi belum adanya kita merasakan adanya dukungan biaya pada sekolah taman kanak-kanak. Ini merupakan salah satu perbedaan yang saya rasakan. Karena saya sendiri juga sebagai orang tua yang dulunya anak saya juga pernah di sekolah taman kanak-kanak, itu memang kita rasakan adanya biaya-biaya yang dibutuhkan di sekolah taman kanak-kanak ini. Lebih daripada di sekolah negeri. Karena kalau sekolah negeri itu mereka sudah banyak difasilitasi oleh BOSP dari pemerintah.
Yang kedua, mengenai paparan pendapat Anda, bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut dan kaitkan dengan materi pada modul 7. Cara mengatasi masalah pendidikan yang pertama itu membahas mengenai kinerja guru menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendidikan, maka perlu mengembangkan kompetensi guru. Sangat betul sekali, karena kinerja guru, jika kinerja guru sudah baik, tentu pendidikan juga akan meningkat. Jadi guru juga memerlukan update-update ilmunya, pelatihan-pelatihan, bimtek-bimtek yang sangat berguna bagi guru tersebut untuk mengembangkan kompetensinya sehingga nanti akan berdampak positif kepada siswa. Jadi juga pada akhirnya nanti adanya peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, di Amerika Serikat adanya 3 pendanaan untuk sekolah itu dari pusat, negara, dan juga dari lokal. Kalau kita hanya masih 1 pendanaan saja, jadi di sini kita masih kekurangan dana. Kemudian adanya kontrol pendidikan dari pihak legislatif atau DPR. Kita juga masih merasakan ada kontrol pendidikan, tapi itu belum merata untuk semua daerah. Kemudian pendidikan di Finlandia tidak adanya akreditasi dari pemerintah, tetapi pendidikan dinilai langsung oleh masyarakat. Jadi di sini mereka mengatasi masalah pendidikan itu tidak memberikan penilaian dari pemerintah, tapi masyarakat sendirilah yang menilai bagaimana anaknya dididik oleh sekolah tersebut, bagaimana hasil pendidikan dari sekolah tersebut. Jadi tidak ada akreditasi. Kalau di sekolah di negara kita masih adanya akreditasi A, B, dan C, sehingga di sini masih ada tingkat-tingkat dalam pendidikan di sekolah kita. Adanya kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah dan tidak adanya kurikulum nasional. Jadi mereka itu mengembangkan kurikulum sendiri. Jadi tidak adanya yang seperti kita kurikulum nasional. Jadi mereka dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa mereka. Dan topik yang terakhir di sini mengenai sistem pendidikan di Jepang, materi sesi 9.2 yang berkaitan dengan kurikulum. Mereka mengimplementasikan dan hasil pencapaian tinggi dalam skor PISA. Tentang artikel yang berjudul School Curriculum in Japan, di sini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama ini bagaimana Jepang mempertahankan prinsip kesempatan yang sama dalam pendidikan. Jadi di Jepang itu semua daerah memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Tidak ada bedanya daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Mereka sama, baik di dalam jumlah mata pelajaran, kurikulum yang dipakai, dan juga mata pelajaran yang diajarkan serta gaji guru dan juga kompetensi-kompetensi guru semua diusahakan rata. Kemudian kurikulum yang ditetapkan itu standar kurikulum umum. Jadi anak-anak di jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas memastikan mereka dapat menerima jenjang pendidikan yang seragam dimanapun mereka tinggal di Jepang. Jadi mereka semua itu sama. Tidak ada bedanya di daerah di provinsi ini, daerah ini berbeda dengan daerah ini, tidak. Mereka sama, jadi seragam. Kemudian course of study merupakan standar minimum kurikulum sekolah Jepang untuk memastikan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan mempertahankan tingkat pendidikan sekolah yang seragam di seluruh Jepang. Jadi intinya bagi Jepang itu seragam dan pemerataan, semuanya sama. Itulah pembahasan saya pada diskusi yang ke-9. Salah dan jangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.